Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya, wakakakak. Soul Land 2 Chapter 492.1. Penatua Song berkata, saya setuju dengan apa yang Anda uraikan sebelumnya, tetapi saya akan membutuhkan rencana yang lebih terperinci. Rencanakan sebuah rencana malam ini, dan kita akan membahasnya dengan Heavenly Soul Empire besok, sehingga misi dapat dimulai dengan cepat. Petik 2. Song Penatua, aku, Huo Yuhao masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh Penatua Song. Anak muda, tidak pernah menolak untuk memikul tanggung jawab. Jangan lupa, Anda juga salah satu anggota Paviliun Dewa Laut. Jangan membuang muka gurumu. Petik 2. Apalagi yang bisa Huo Yuhao katakan sekarang bahwa penatuamu telah dibawa ke dalam percakapan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk serius. Terima kasih, Penatua Song dan Din Yan, atas kepercayaanmu padaku. Aku akan melakukan yang terbaik. Penatua Song tersenyum dan berkata, jangan salahkan kami karena melakukan ini. Kita sudah tua, dan otak kita tidak berfungsi sebaik dulu. Anda berada di usia yang tepat. Baiklah, diskusikan rencanamu. Jika Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, Anda dapat memberitahu kami besok. Kami akan pergi dan istirahat dulu. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Song berdiri dan melanjutkan ke kamarnya. Dia jauh lebih santai setelah menyingkirkan tanggung jawab. Kepercayaan Penatua Song memang memberi Huo Yuhao tekanan besar. Dia tersenyum pahit pada Bei Bei, tetapi Bei Bei memalingkan wajahnya sambil menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Ketika Xuan Ziwen tidak ingin membiarkan Huo Yuhao bergabung dengan misi ini, Bei Bei merasa sangat tertekan. Dia tahu betul apa yang bisa dilakukan Huo Yuhao. Kata-kata Penatua Song beresonansi dengannya. Di seluruh Akademi Shrek, Huo Yuhao adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon, dan ia bahkan telah mencapai hasil yang mengesankan. Tanpa dia, Kekaisaran Luo Star tidak mungkin mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdo, dan seluruh situasi perang akan sangat berbeda sekarang. Huo Yuhao tidak tahu bahwa dia sudah ahli dalam masalah militer di Akademi Shrek. Sementara Penatua Song tampaknya mendorong tanggung jawab kepadanya, dia sebenarnya menaruh kepercayaan padanya, dan berharap bahwa ini akan membantu untuk lebih lanjut melatihnya. Di masa depan, Akademi akan mengirim 3 legiun insinyur jiwa untuk bergabung dengan perang. Mereka akan membutuhkan marsal yang luar biasa. Legion Insinyur Jiwa dibentuk oleh siswa dan guru, serta guru jiwa yang disewa secara eksternal. Mereka semua bergabung dengan sukarela. Ketiga kerajaan di benua Douluo asli pasti akan mengawasi mereka dengan sangat cermat. Selama konferensi Paviliun Dewa Laut, sudah diputuskan bahwa 3 legiun insinyur jiwa hanya bisa dipimpin oleh seseorang dari Shrek dan bukan orang lain dari 3 kerajaan lainnya. Bukan karena mereka tidak bisa dipercaya. Itu adalah bahwa proyek ini melibatkan kepentingan mereka, dan mungkin ada konflik kepentingan jika Legiun Insinyur Jiwa dipimpin oleh salah satu kekaisaran. Tapi Shrek City hanya sebuah kota, dan Shrek Academy adalah seorang guru jiwa dan akademi insinyur jiwa. Itu bukan akademi militer. Ada sangat sedikit orang yang tahu banyak tentang masalah militer di Shrek. Dalam situasi seperti itu, seseorang seperti Huo Yuhao diperlukan untuk membantu mengurangi tekanan pada akademi. Akibatnya, Penatua Song sengaja ingin membangun keahlian Huo Yuhao dalam masalah militer. Pada saat yang sama, itu adalah ujian baginya. Sebelumnya, operasi yang menjadi bagian dari Huo Yuhao tidak melibatkan siapapun dari manajemen senior Akademi Shrek. Kali ini, Penatua Song dan Yan Shaoze dapat secara langsung mengamati kemampuannya. Medan perang ini jelas merupakan tempat terbaik baginya untuk menunjukkan kehebatannya. Secara alami, Huo Yuhao tidak tahu niat di balik keputusan Penatua Song. Dia hanya sedikit stres sekarang. Bagi saya untuk memerintah Song Elder dan Din Yan benar-benar sedikit. Penatua Song pergi, tetapi Yan Shaoze tidak. Dia mengangguk pada Huo Yuhao. Baiklah, mari kita buat rencana terperinci. Semuanya, kontribusikan pikiranmu. Petik 2. Bei Bei berkata, Yuhao, kamu yang harus membuat rencana. Saya hanya punya satu permintaan, dalam rencana ini, keselamatan kita harus menjadi prioritas utama, terutama Anda. Anda tidak boleh membiarkan diri Anda dari bahaya. Kalau tidak, aku lebih suka kamu tidak menyelamatkan Xiao Ye. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya.
Bagaimana mungkin bagi mereka untuk menghindari bahaya jika mereka ingin menyelamatkan Tang Ya? Namun, dia masih mengangguk dan berkata, rencana keseluruhan adalah ke arah yang saya sebutkan sebelumnya. Saya perlu beberapa hari. Pertama, kita akan mensurvei pasukan Kekaisaran Sun Moon dari ketinggian yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, kita perlu mengumpulkan beberapa informasi tentang Kekaisaran Bulan Matahari dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Misalnya, berapa banyak legiun insinyur jiwa yang dimiliki Kekaisaran Sun Moon? Berapa banyak insinyur jiwa tingkat lanjut yang mereka miliki? Alat jiwa tingkat lanjut seperti apa yang mereka miliki? Tentu saja, saya akan memverifikasi semua ini melalui pengawasan saya. Kekaisaran Matahari Bulan pasti siap. Mereka akan menggunakan semacam metode untuk menyembunyikan kekuatan dan kekuatan mereka. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, itu masih kata yang sama. Baik itu pengawasan Anda atau operasi kami, keselamatan menjadi yang utama. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Baiklah, mari kita bahas rencana itu secara detail. Dia mengangkat pandangannya untuk melihat yang lain, yang mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Su Sanshi bahkan langsung berkata, junior kecil, jangan memandang rendah kami. Karena Penatua Song telah memberi Anda kendali, kami semua adalah prajurit Anda sekarang. Kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir, tidak mudah menjadi penanggung jawab. Ketiga senior, punya ide juga. Petik 2. Su Sanshi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya tidak terampil dalam hal ini lagi. Anda bisa memutuskan. Petik 2. Huo Yuhao kemudian melihat sisanya, dan mereka juga memalingkan muka. Ketika tatapannya mencapai Ye Gui dan Nan Qiuqiu, keduanya tertawa. Huo Yuhao menghela nafas kesal dan berkata, karena ini masalahnya, kita akan mulai dengan pengawasan terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan membuat rencana terperinci. Petik 2. Tanpa kecerdasan dan pengawasan yang memadai, ia tidak dapat membuat rencana konkret. Apakah aku harus ikut denganmu? Yan Shaoze bertanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Din Yan, kamu bisa istirahat. Saya akan melakukan pengawasan malam ini. Kekaisaran Sun Moon tidak akan pernah menemukan saya, kecuali mereka telah mengembangkan alat jiwa pengintai udara baru. Petik 2. Yan Shaoze tersenyum dan menjawab, baiklah kalau begitu, kamu bisa pergi kalau begitu. Jaga keselamatan Anda. Biarkan kontak kami dari Heavenly Soul Empire mengantar Anda keluar dari kota. Anda hanya akan pergi ke langit ketika meninggalkan kota untuk mencegah kesalahpahaman. Petik 2. Baik. Heavenly Spirit City waspada saat ini. Meskipun Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon dalam hal alat jiwa pengawasan udara, masih ada beberapa alat jiwa pengawasan udara di sekitar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah Huo Yuhao menemukan kontaknya untuk tentara, kontak itu segera melaporkan kepada atasannya. Hanya dalam beberapa saat, Putri Weina secara pribadi datang. Saat mereka bertemu, dia dengan bersemangat bertanya, apakah Anda akan mensurvei Kekaisaran Sun Moon? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya. Operasi apapun harus dibangun di atas intelijen yang kredibel dari misi pengawasan. Petik 2. Weina berpikir sejenak sebelum berkata, aku ingin pergi bersamamu. Apa? Huo Yuhao terkejut, lelucon macam apa yang kamu mainkan? Bagaimana seseorang yang sama pentingnya dengan Anda mengikuti saya? Meskipun itu tidak berbahaya, itu seharusnya tidak pernah terjadi. Petik 2. Weina tersenyum dan berkata, tolong biarkan aku pergi. Saya berada di latar belakang selama ini dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran di garis depan. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk kerajaan saya. Bahkan, jika bukan karena pemikiran ini, saya akan pergi dengan Aotian. Petik 2. Apa? Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar. Aotian. Long Aotian. Dia jelas ingat bahwa sekte tubuh telah muncul selama turnamen duel jiwa. Long Aotian, yang memiliki tubuh jiwa tingkat putih, sangat kuat. Tidak ada seorang pun dari Seven Monsters Shrek yang bisa menantangnya dalam duel. Selanjutnya, Long Aotian adalah tunangan Putri Weina. Weina dengan sedih menjawab, ya, dia pergi. Kalau tidak, mengapa saya menyarankan kondisi itu kepada Anda? Untuk melindungi saya, dia meninggal karena sinar jiwa yang dilepaskan oleh alat jiwa kelas 9. Saya ingin pergi bersamanya saat itu, tetapi saya tidak punya pilihan selain tetap hidup untuk negara saya. Aotian sudah mati dan begitu juga hatiku.
Yu Hao, aku tidak ingin terlalu banyak bicara. Biarkan aku pergi denganmu. Anda harus tahu bahwa saya juga memiliki jiwa bela diri kembar. Selain itu, dua jiwa bela diri saya sangat mirip dengan Anda. Meskipun mereka lebih lemah, Anda akan menemukan banyak hal lebih mudah dengan bantuan saya. Saya sudah menjadi kaisar jiwa sekarang. Saya tidak akan membebani Anda. Petik 2. Saat ini, Putri Weina bersikap jujur. Saat dia melihat tatapan sedih di matanya dan memikirkan Wang Donger, Huo Yuhao tidak bisa memaksa dirinya untuk menolaknya. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Baiklah, tetapi Anda harus mendengarkan saya." "Baik, itu janji." Weina mengusap air matanya sebelum mengangguk pada Huo Yuhao. Long Aotian sebenarnya sudah mati. Sekarang dia memikirkan pertarungan mereka di panggung turnamen. Huo Yuhao tidak bisa menahan rasa berat di hatinya. Weina memimpin Huo Yuhao keluar kota. Dengan dia di sekitar, banyak masalah dihindari ketika mereka meninggalkan kota. Huo Yuhao dengan lembut bertanya, "Yang mulia, seberapa besar kerugian tubuh sekte?" Tubuh Weina menegang, dan dia berbalik ke Huo Yuhao. Melihat mata merahnya, dia buru-buru menambahkan, "Kamu bisa melupakannya jika tidak nyaman untuk mengungkapkan angka." Weina tersenyum pahit, "Tidak apa-apa. Sekte tubuh memiliki 11 judul Douluo, tetapi 3 sekarang sudah mati, termasuk guruku. 4 lainnya terluka parah. Mereka tidak bisa ikut perang untuk saat ini. Lebih dari sepertiga murid tubuh sekte juga mati." Petik 2. Huo Yuhao terkejut setelah mendengar kata-katanya. Ada begitu banyak korban. Solen 2 chapter 492.2. Weina mengangguk dan berkata, "Kekaisaran Sun Moon pernah menargetkan kami dalam eksekusi ketika mereka menyerang kota Heaven Dou. Mereka menyergap kami di malam hari dan menggunakan semacam alat jiwa khusus untuk mengganggu alat jiwa pengintai udara kami. Setelah itu, pasukan insinyur jiwa tiba-tiba muncul di atas kota Heaven Dou. Mereka mengunci individu-individu yang kuat dan kuat di pihak kami menggunakan alat jiwa pengintai udara mereka sendiri dan mencoba membunuh mereka. Saat itulah kami menderita kerugian besar. Ada juga banyak tuan jiwa jahat dengan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa guruku mengusir mereka bahkan dengan luka-lukanya, keluarga kekaisaran akan musnah." Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Keuntungan yang dimiliki kekaisaran Sun Moon dalam hal alat jiwa berarti mereka bisa menggunakan banyak strategi. Jika bukan karena kata-kata Weina, dia tidak akan mengharapkan kekaisaran Sun Moon untuk datang dengan taktik seperti itu. Alat gangguan jiwa. Mereka memang mengeksploitasi keunggulan mereka. Weina memandang Huo Yuhao dengan serius dan berkata, "Biarkan aku pergi bersamamu. Meskipun kemampuan saya ada di bawah kemampuan Anda, saya orang yang paling cocok untuk membantu Anda. Aku sama sepertimu. Saya memiliki jiwa bela diri kembar. Dan jika Anda ingat, Anda harus tahu bahwa jiwa bela diri kita serupa." Petik 2. Serupa. Huo Yuhao sedikit tergerak ketika mendengar ini. "Iya. Jiwa bela diri kembaran Putri Weina memang sangat mirip dengan milikku. Salah satu jiwa bela dirinya adalah Snow Lotus, jiwa bela diri tambahan dan penyembuh. Ini juga mengandung unsur es dan salju. Jiwa bela dirinya yang lain bahkan lebih kuat. Itu otaknya. Bahkan di sekte tubuh, dia adalah salah satu yang paling berbakat. Kalau tidak, dia tidak akan dinilai begitu tinggi. Sekte tubuh level putih White Silvernya telah melalui mutasi keduanya, dan dia pernah menjadi master jiwa tipe kontrol utama dari tim sekte Snow Demon." Melihat bahwa Huo Yuhao ragu-ragu, Weina buru-buru berkata, "Selanjutnya, Anda dapat menghindari banyak masalah yang tidak perlu jika saya ada. Saya memiliki sinyal yang milik kekaisaran jiwa surgawi. Dengan saya di sekitar, Anda tidak perlu khawatir dikira musuh." Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas pelan saat dia melihat betapa gigihnya dia. Dia berkata, "Baiklah kalau begitu. Namun, Anda harus mendengarkan saya. Karena Anda akan pergi dengan saya harus memastikan keselamatan Anda." Petik 2. "Baik." Weina setuju tanpa ragu-ragu. Signaler pada Weina pasti akan membuat segalanya lebih nyaman. Mereka berdua lepas landas langsung dari tanah dan langsung menuju langit. Seperti yang dikatakan Weina, budidayanya adalah milik seorang kaisar jiwa sekarang. Seiring dengan alat jiwa tipe terbang, dia cepat di udara. Meskipun kekaisaran jiwa surgawi tertinggal jauh di belakang kekaisaran Sun Moon dalam hal alat jiwa, Weina masih memiliki akses ke alat jiwa terbaik di kekaisaran karena dia adalah seorang putri. Huo Yuhao melesat naik ke langit bersamanya, naik semakin tinggi.
Dia juga tidak memamerkan keterampilannya, dan juga menggunakan alat jiwa tipe terbang. Mereka berdua jauh dari tanah hanya dalam beberapa saat, pemandangan di bawah mereka menjadi semakin kabur. Ketika keduanya berada lebih dari 2000 meter di langit, Wei Na melambat. Bagaimanapun, dia hanya seorang kaisar jiwa. Meskipun Snow Lotus-nya membantunya melawan dingin, kekuatan jiwanya akan mulai terkuras dengan kecepatan yang jauh lebih cepat semakin tinggi ia terbang. Namun, dia tidak menyusahkan Huo Yuhao. Alat jiwa tipe terbang di belakangnya bersinar dengan halus. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan bahwa setidaknya 4 botol susu telah melepaskan gelombang kekuatan jiwa ke dalam alat jiwa tipe terbangnya, terus-menerus mengalir dalam kekuatan jiwa. Huo Yuhao secara alami tidak menghadapi masalah seperti itu. Segera, mereka berdua hampir 3000 meter di langit. Pada ketinggian seperti itu, Wei Na sedikit kewalahan, dan kecepatan terbangnya sangat menurun. Dia memandang Huo Yuhao di sampingnya. Dari awal sampai akhir, penerbangan Huo Yuhao tetap sangat normal. Meskipun dia tidak menggunakan kemampuan atau kecepatan khusus, Wei Na masih sangat terkesan dengannya. Mereka berdua berusia sama, dan dia bahkan sedikit lebih muda, tetapi dia sudah sangat kuat. Sepertinya dia memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran Star Luo Empire mengatakan bahwa pengawasannya yang membantu mereka mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdo. Yuhao, apakah ketinggian ini baik-baik saja? Wei Na bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab, belum. Ini hanya menempatkan kita sejalan dengan alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi Kekaisaran Matahari Bulan. Kita harus melangkah lebih tinggi agar tidak ditemukan. Petik 2. Wei Na bingung ketika dia bertanya, tapi bisakah kita melihat sesuatu jika kita terbang lebih jauh? Ini waktu malam, juga. Petik 2. Ada master jiwa di Kekaisaran Jiwa Surgawi yang bisa terbang lebih tinggi. Douluo berjudul bisa mencapai ketinggian hingga 5000 meter. Namun, ketinggian seperti itu membuat seseorang sangat jauh dari tanah. Sulit melihat apapun, apalagi melakukan pengawasan. Selain itu, ini tidak termasuk keberadaan awan dan kabut yang mungkin mengurangi jarak pandang. Huo Yuhao bertanya, apakah kamu lupa? Jiwa bela diri saya adalah mata saya. Petik 2. Oh. Wei Na tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosok Huo Yuhao melintas, dan dia tiba di belakang Wei Na. Dia tanpa sadar berbalik ke arahnya. Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya dan meraih bagian tengah alat jiwanya yang terbang. Wei Na tiba-tiba terasa lebih ringan. Dia naik dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Di bawah tuduhan Huo Yuhao, mereka terbang semakin tinggi. Ini sama seperti Wei Na terkejut, dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali penilaiannya terhadap kultivasi Huo Yuhao. Dia juga memiliki jiwa bela diri tipe spiritual, dan itu adalah jiwa tubuh terkuat yang bisa dimiliki, otak. Meskipun deteksi spiritualnya tidak bisa menyaingi Huo Yuhao, dia masih bisa merasakan perubahan dalam dirinya dalam jarak sedekat itu. Dia tahu bahwa Huo Yuhao tidak menggunakan botol susu untuk membantunya. Undulasi kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat saat mereka terbang sekali lagi. Namun, deteksi spiritualnya tidak bisa merasakan seberapa kuat kekuatan spiritual Huo Yuhao. Dia menghela napas dalam hati. Awalnya, ketika dia bergabung dengan sekte tubuh, dia berpikir bahwa dia adalah guru jiwa terbaik, bersama dengan Long Aotian, di generasi yang lebih muda dari guru jiwa. Namun, setelah dia berinteraksi dengan orang-orang dari Akademi Shrek, dia sepenuhnya mengerti bahwa orang-orang dari Shrek tidak kalah dengan dia sama sekali. Huo Yuhao adalah salah satunya. Dia begitu jauh di depannya sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan seberapa kuat dia lagi. Mereka terus naik hingga mencapai ketinggian 4000 meter. Huo Yuhao melambat di ketinggian ini. Meskipun kultivasinya tidak lemah, dia akan menghabiskan terlalu banyak energinya jika dia terus meningkat. Selanjutnya, menurut pendapat Huo Yuhao, mereka berada di ketinggian yang tidak lagi terdeteksi oleh alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi. Mereka mulai terbang secara horizontal sekarang. Dia memimpin Putri Wei Na menuju pangkalan militer Kekaisaran Sun Moon. Pada saat itu, gelombang kekuatan jiwa menyebar ke seluruh tubuhnya. Huo Yuhao merasakan kekuatan jiwa yang murni dan lembut mengalir ke tubuhnya. Bahkan ada aura harum yang menyertainya. Tiba-tiba, kekuatan spiritual dan jiwanya terisi kembali. Mereka bahkan mungkin telah didorong. Dia merasa jauh lebih energis sekarang. Wei Na mengangguk padanya ketika dia meliriknya. Di telapak tangannya teratai salju memancarkan cahaya lembut. Dengan Huo Yuhao membantunya terbang, yang harus dilakukan Wei Na adalah melawan hawa dingin. Dia tidak ingin menjadi beban.
Dengan melepaskan Snow Lotusnya, ia juga sangat memulihkan energi Huo Yuhao. Pada saat ini, Wei Na merasakan gelombang spiritual lembut yang datang dari Huo Yuhao. Cahaya di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi. Kekuatan spiritual Wei Na juga agak kuat. Dia segera menyadari apa yang dia lakukan dan bertanya dengan kaget, apakah Anda menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual Anda untuk mengubah cahaya? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, saya memiliki keterampilan jiwa yang disebut imitasi. Saya bisa berasimilasi dengan lingkungan saya dan menyembunyikan diri. Petik 2. Wei Na tiba-tiba mengerti, dan berkomentar, tidak heran kamu begitu pandai dalam pengawasan, inilah sebabnya menyembunyikan diri Anda sebelum menggunakan deteksi spiritual Anda untuk melakukan pengawasan. Anda bahkan dapat menggunakan kekuatan jiwa berjenis es untuk menghindari pendeteksi panas. Saya mengerti sekarang. Huo Yuhao tidak bersuara, tapi dia terkesan dengan betapa pintar dia. Namun, Wei Na hanya bersemangat sesaat sebelum dia tampak sedikit sedih. Meskipun dia tahu bagaimana Huo Yuhao melakukannya, dia tidak bisa menyalinnya. Jiwa bela dirinya adalah otaknya, bukan matanya. Visinya jauh lebih lemah daripada visinya. Sebagai gantinya, otaknya bisa melepaskan keterampilan jiwa yang ofensif. Misalnya, ratapan Bansi yang pernah dilepaskannya membawa banyak masalah ke tim Tang Sekte. Mata roh Huo Yuhao tidak sekuat otak Wei Na. Namun, dia memiliki keunggulan alami atas dirinya. Ketika dia mendapatkan cincin jiwa pertamanya dari Skydream Ichewong, sudah ditakdirkan bahwa tidak ada yang bisa menyaingi bakat jiwa bela diri tipe spiritualnya lagi. Semua cincin jiwa yang dia dapatkan setelah itu sebagian besar merupakan pelengkap. Namun, justru karena dia melepaskan kekuatan ofensifnya, mata rohnya menjadi lebih kuat. Dalam hal kontrol, ia memegang keunggulan alami. Master jiwa biasa, bahkan master jiwa dengan jiwa bela diri kembar seperti Nana, tidak akan melupakan kekuatan ofensif mereka ketika mereka menambahkan lebih banyak cincin jiwa. Mereka perlahan-lahan mendekat ke langit tepat di atas pangkalan militer Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao melihat ke bawah. Dia tidak menggunakan deteksi spiritualnya, tetapi murni menggunakan mata rohnya untuk melihat, tidak ingin menakuti siapapun. Saat dia mendapatkan pengalaman yang semakin banyak, dia menjadi semakin berhati-hati juga. Soul Land 2 Chapter 492.3. Saat ia mengamati pangkalan militer Kerajaan Kekaisaran Matahari, ia juga melepaskan berbagai deteksi spiritualnya. Wei Na hanya merasa bahwa semua yang ada di depannya cerah, dan langit malam yang gelap gulita tiba-tiba menjadi cerah. Gambar di depannya dengan cepat diperbesar. Dia sedikit terguncang karena heran. Ini adalah keterampilan ilahi. Setidaknya, itu selama pengawasan. Jika kerajaan kita memiliki guru jiwa yang berbakat, kita tidak akan dikalahkan begitu parah. The Heavenly Soul Empire akhirnya menyadari pentingnya pengawasan setelah membayar harga kehilangan 2/3 dari tanahnya setelah munculnya generasi baru alat jiwa. Dalam hal kekuatan bertarung, Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak begitu kalah dengan Kekaisaran Sun Moon sehingga mereka diserang dan dipukul dengan mudah. Kekaisaran Jiwa Surgawi juga sangat kurang dalam kemampuan pengawasan mereka, tidak hanya dalam alat jiwa. Dari awal hingga akhir, Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah yang pasif, dan bahkan tidak tahu kapan musuh akan muncul, atau seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Inilah mengapa mereka kehilangan begitu banyak. Sementara Wei Na Sok, Huo Yuhao sudah dengan hati-hati mengamati pengaturan basis Kekaisaran Sun Moon. Dia telah berperang melawan tentara Kekaisaran Sun Moon beberapa kali. Alhasil, dia bisa tahu kira-kira apa setup mereka. Segera, ekspresinya berubah suram. Jika dia harus menggambarkan basis mereka, itu akan tidak bisa ditembus. Seluruh dasar berbentuk seperti ular panjang. Namun, itu tidak sepenuhnya horizontal. Sebaliknya, itu dibangun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan struktur geografis tanah. Lebih penting lagi, Huo Yuhao menemukan 5 formasi jiwa di pangkalan. Masing-masing formasi jiwa ini hanya dapat dibangun oleh seluruh legiun insinyur jiwa. Ini berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon memiliki 5 legiun insinyur jiwa di sini. Tanpa menyebutkan jumlah legiun insinyur jiwa di tangan yang melindungi bangsa yang ada di sini, 5 legiun insinyur jiwa sudah cukup untuk memastikan bahwa mereka terlindungi dengan baik. Jika konflik penuh terjadi di sini, mereka akan sangat destruktif. Kekaisaran Sun Moon belum memulai satu, mungkin karena mereka telah sangat terkuras dalam pertarungan mereka sebelumnya, dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan berkumpul kembali. Apa yang dilihat Huo Yuhao juga dilihat oleh Putri Wei Na.
Dia memiliki beberapa pemahaman tentang pasukan Kekaisaran Sun Moon. Melalui pengawasan ini, dia juga melihat dengan lebih jelas hal-hal yang tidak dia sadari sebelumnya. Huo Yuhao sedikit menghela nafas dan berkata, 5 formasi jiwa. Bahkan Ultimate Douluo akan merasa sulit untuk menembus basis mereka. Yang mulia, berapa banyak legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa ada di sini? Petik 2. Wei Na menjawab, 2. Satu adalah legiun insinyur naga jiwa, dan yang lainnya adalah legiun insinyur jiwa naga. Hati Huo Yuhao tenggelam sekali lagi. Di antara 5 legiun insinyur jiwa di tangan yang melindungi bangsa, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. 4 legiun insinyur dewa jiwa tuan binatang yang tersisa memiliki perbedaan dalam kemampuan mereka. Di antara mereka, yang terkuat adalah legion insinyur naga jiwa kekaisaran, diikuti oleh legion insinyur jiwa teror Claw dan legion insinyur jiwa Phoenix. Yang terlemah adalah Evil Tyrant Soul Engineer Legion. Legion Insinyur Naga Jiwa Imperial dan Legion Insinyur Jiwa Teror Claw ada di sini. Ini mewakili lebih dari setengah kekuatan 4 Legion Insinyur Jiwa peringkat binatang buas. Tidak heran Kekaisaran Jiwa Surgawi menemukan hal-hal yang begitu sulit di sini. Baiklah, hanya ini yang bisa kita lihat dari ketinggian seperti itu. Kita harus kembali, Huo Yuhao berkata pada Wei Na. Bahkan, jika dia adalah satu-satunya, dia akan melakukan serangkaian kartu pengawasan. Dia bahkan mungkin lebih rendah, atau menggunakan deteksi spiritualnya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu dengan Putri Wei Na di sekitarnya. Dia harus memastikan keselamatannya. Pada saat ini, Huo Yuhao merasakan pertanda. Pertanda ini tidak datang dari deteksi spiritual atau undulasi kekuatan jiwa. Itu datang dari tengkorak singa emas bermata 3. Itu adalah peringatan yang diberikan kepadanya oleh kekuatan takdirnya. Tidak benar. Dia tanpa sadar melihat ke bawah, dan menemukan bahwa salah satu formasi jiwa di bawah ini bersinar dengan cahaya merah. Kotoran, teriak Huo Yuhao. Setelah ini, dia mengambil alat jiwa terbang tipe Wei Na dengan kedua tangannya dan berputar di langit, melemparkannya pergi dengan semua kekuatannya. Pada saat dia bereaksi, tubuhnya sudah terlempar seperti peluru meriam. Huo Yuhao dengan cepat naik ke langit. Dengan membuangnya, Huo Yuhao sudah membuang-buang waktu berharga yang bisa digunakannya untuk melarikan diri. Akan sangat sulit untuk menghindari serangan musuh sekarang. Dia hanya bisa naik lebih jauh ke langit. Semakin tinggi ketinggian, kekuatan jiwa semakin lemah. Selain itu, Huo Yuhao bahkan menggunakan teleportasi instannya untuk naik ke atas. Saat dia selesai ini, seberkas cahaya merah melesat ke langit. Itu berkobar melalui 4000 meter langit dan menelan Huo Yuhao. Sinar merah ini lebarnya lebih dari 100 meter. Meskipun hanya melintas satu kali sebelum menghilang, auranya luar biasa, dan membuatnya seolah-olah seluruh langit telah ditusuk. Ketika Wei Na melihat lampu merah menyapu di kejauhan sebelum Huo Yuhao ditelan olehnya, dia membuka mulutnya dengan kaget dan benar-benar terpana pada tempatnya. Pada ketinggian 4000 meter, tanpa bantuan Huo Yuhao, dia hanya berhasil menahan diri di langit. Sebelum dia bereaksi lebih jauh, suara Huo Yuhao tiba-tiba terdengar di kepalanya. Apa yang kamu tunggu? Kenapa kamu tidak pergi? Petik 2. Setelah ini, sosok hitam melintas dan meraihnya. Saat Huo Yuhao melepaskan imitasi sekali lagi, ia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan secepat mungkin. Untungnya, lampu merah itu hanya menyerang satu kali sebelum akhirnya redup dan menghilang. Yuhao, kamu baik-baik saja. Putri Wei Na hanya bereaksi sekarang. Meskipun dia tidak tahu apa itu lampu merah, dia setidaknya tahu bahwa itu bukan kembang api. Seberapa kuatkah itu jika bisa menempuh 4000 meter ke langit? Jika bukan karena Huo Yuhao, dia pasti sudah mati sekarang. Apa yang Wei Na tidak lihat adalah sisik hitam pekat perlahan menghilang di tubuh Huo Yuhao, sementara pakaiannya sudah terkoyak. Hanya Huo Yuhao yang benar-benar tahu betapa mengerikan serangan itu setelah mengalaminya. Selanjutnya, dia tahu persis dari mana asalnya. Itu datang dari alat jiwa ofensif yang terkait. Itu harus. Saat ini, Huo Yuhao benar-benar heran. Lampu merah itu berenergi tinggi dan panas tinggi. Gelombang suhu sesaat yang dipicu oleh lampu merah itu bahkan melelehkan Ice Emperor armornya. Huo Yuhao bahkan melepaskan kelas 6 Invincible Barrier, tapi itu juga menguap. Akhirnya, dia menggunakan skala terbalik di Tian untuk melindungi tubuhnya. Namun, pakaiannya tidak seberuntung itu. Huo Yuhao jelas tahu bahwa dia akan terluka secara kritis bahkan jika dia tidak mati, jika bukan karena kekuatan di Tian.
Penting untuk dicatat bahwa lampu merah hanya menabraknya setelah melakukan perjalanan 4.000 meter ke langit. Jika lebih dekat, itu akan lebih mengerikan. Untungnya, serangan yang sama tidak datang lagi. Basis Kekaisaran Sun Moon juga tampak sangat damai. Huo Yuhao membawa Putri Weina sampai mereka berada di atas Heaven Door City sebelum mereka mendarat. Ketika Putri Weina bisa mengendalikan terbangnya sendiri lagi, Huo Yuhao mengambil satu set pakaian baru untuk dipakai. Itu adalah ketakutan yang nyata. Rambut Huo Yuhao masih berdiri tegak. Ketika mereka berdua mendarat, Huo Yuhao melihat bahwa Putri Weina sangat pucat. Dia juga tidak bernasib lebih baik. Meskipun dia masih takut karena akalnya, Putri Weina tidak bisa tidak bertanya, "Yuhao, serangan apa itu sebelumnya? Bagaimana Kekaisaran Matahari Bulan menemukan kita dan mengunci posisi kita?" Memahami pengaturan Kekaisaran Sun Moon sangat penting bagi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Huo Yuhao menjawab, "Jika saya tidak salah, serangan itu seharusnya datang dari alat jiwa ofensif yang terkait. Ini berarti bahwa salah satu legiun insinyur jiwa terkunci pada kami, dan serangan terkait dipecat dari pembentukan jiwa mereka. Meskipun melemah saat berkembang di udara, itu masih sangat kuat. Aku tidak yakin bagaimana mereka mengunci kita. Namun, itu harus melalui alat jiwa pengawasan. Sepertinya Kekaisaran Sun Moon telah membuat kemajuan baru dalam hal alat jiwa pengawasan berbasis darat. Mereka benar-benar dapat melihat 4.000 meter ke udara." Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Putri Weina tidak bisa membantu tetapi menjadi suram. Awalnya, kesenjangan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Sun Moon sudah sangat besar. Jika celah ini semakin melebar, bukankah itu menandakan kehancuran bagi Kekaisaran Jiwa Surgawi? Huo Yuhao berusaha menghiburnya setelah melihat ekspresinya. "Yang mulia, jangan terlalu khawatir. Jika saya tidak salah, alat jiwa pengawasan darat Sun Moon Empire tidak dapat menghasilkan efek yang luas bahkan jika mereka mendeteksi jarak yang lebih jauh. Mereka tidak bisa menyapu langit. Kita pasti telah memicu salah satu alat jiwa pengawasan berbasis darat mereka secara tidak sengaja. Kalau tidak, serangan harus datang dalam gelombang. Kami tidak diserang setelah serangan pertama. Mereka pasti kehilangan jejak kita." Petik 2. Weina tertawa getir, "Kamu tidak perlu menghiburku. Saya tahu perbedaan antara kami dan Kekaisaran Sun Moon. Maaf aku menyeretmu ke bawah. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan terkena sinar cahaya itu." Dia pintar. Dia jelas tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jika Huo Yuhao tidak peduli dengan dia dan hanya melarikan diri, dia akan bisa lolos dari serangan itu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Kami sekutu. Mari kita tidak membicarakan ini lagi. Namun, saya khawatir mereka akan memperketat pertahanan mereka setelah insiden ini. Saya khawatir saya tidak bisa membawa Anda bersama waktu berikutnya." Petik 2.